Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah di sini kami sampaikan visi dan misi kami bakal calon bupati Kabupaten Rokan Hilir. Dan di sini tentunya ini banyak ini rekan-rekan ini senior kita juga ada Bang Nurdiansyah, ini 2 periode jadi anggota DPRD. Kita ini 1 periode cuma nih. Lebih senior dia. Jadi bebas salah buah bahayu ya betul. Di sini tentunya banyak hal yang harus kita perbaiki di Kabupaten Rokan Hilir ini, banyak halnya betul. Tak tanggung-tanggung. Ini sebagai membulu bonang kusui. Nah ini dia Rokan Hilir ini. Kita menganggap kita cukup kaya selama ini ketua, padahal kita ini sudah jauh dari harapan kita. Jauh kekurangan kita. Kita sempat dulu rasionalisasi anggaran-anggaran yang telah kita buat karena defisitnya anggaran Kabupaten Rokan Hilir ini, maka terjadilah rasionalisasi. Jadi kalau untuk membangun ini tentu harus ada duit gitu. Kalau tak ada duit tak akan bisa kita membangun. Nah, jadi tentunya yang harus kita buat nantinya untuk Kabupaten Rokan Hilir ini, tentu kita harus mencari sumber pendapatan kita. Dari mana sumbernya nanti? Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi betul tadi disampaikan Bapak Sapri, kita termasuk Pak Dokter tadi bilang, padahal Blok Rokan ini adalah sampai ribuan triliun, bukan 1000 triliun, padahal 800 triliun kemasukan untuk minyak dan gas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini. 800 triliun motor tak bersih itu loh, itu motor. Jadi tentu biaya operasional 800 triliun ini, itu banyaknya perusahaan-perusahaan luar yang mengelola Blok Rokan ini, sehingga uang yang 800 triliun itu berangkat tak ada yang tinggal di Rohil ini, karena kontraktornya juga orang luar, tenaga kerjanya juga orang luar, dibawanya balik. Tapi kalau orang Rokan Hilir, macamnya umpamanya orang-orang kita di sini, macam Pak Zulfikar dapat keuntungan dari itu, nanti Pak Nurdiansyah bisa mengelola dapat uang dari itu, berarti uang itu berputar di Kabupaten Rokan Hilir ini. Tapi karena nggak adanya orang Kabupaten Rokan Hilir ini, baik menjadi tenaga kerja, baik menjadi kontraktornya. Jadi kalaulah kontraktornya itu orang-orang yang berada di Kabupaten Rokan Hilir ini, tentu uang yang 800 triliun itu bisa berputar di daerah kita ini. Tentu bisa nanti mencukupi kebutuhan kita. Kita sama-sama tahu sekarang ini, masyarakat Rokan Hilir ini adalah susah. Sempat dulu, betul kata Pak Sabril tadi, kami memberhentikan tenaga honor itu sampai 12.500 orang. Nah, kalau diambil itu kedua, 2.500 tambah ini 25.000 sawo tuh. Itu selamat itu baru. Jadi itu. Jadi yang harus kita cari dulu sumber pendapatan. Siap itu sistem. Sistem di Kabupaten Rokan Hilir ini harus kita rubah. Karena sistem mungkin kita sama-sama tahu sekarang ini. Untuk mencair dana aja ke keuangan itu ada kontraktor sini kan. Untuk mencair dana aja ke keuangan itu banyak proses dan banyak meja yang harus kita lalui. Dan sistem ini harus kita rubah. Itu waktu itu kemarin Menteri Sri Mulyani itu mau rubah sistem ini, dan tak banyak pos lagi dan terbanyak kertasnya. Ini kertas yang saya tuangin ini ada untuk mencair uang itu, dan posnya banyak tenang. Jadi sistem nanti sistem aja yang jalan. Jadi artinya tak pakai sistem dari awal ini sampai ke posting ke bank, kita tunggu itu uang itu. Kalau tak pakai di posting orang ini. Jadi inilah uang sistem Kabupaten Rokan Hilir ini yang perlu kita rubah. Jadi tentunya juga kita mengharap orang-orang yang duduk di dinas itu nanti orang-orang yang profesional, dan perlu juga kita tambah lagi, nanti di Rohil ini belum ada dinas pertambangan namanya. Ini dinas ini perlu, karena dinas inilah nanti yang bisa menghitung uang yang ada, minyak yang keluar dari Kabupaten Rokan Hilir ini. Tapi kita tahu bahwa untuk memperbaiki SOTK namanya. SOTK itu Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ya. Ya, kalau tak salah. Jadi SOTK ini nanti kita tambah lagi Dinas Pertambangan namanya. Jadi Dinas Pertambangan ini nanti yang menghitung berapa minyak keluar dan berapa gas keluar yang dari Kabupaten Rokan Hilir. Karena selama ini dinas itu tidak ada, dan kita tak tahu berapa minyak yang keluar dan berapa gas yang keluar dari sini, dan sehingga kita hanya menerima dana bagi hasil yang kita tak tahu berapa sebenarnya jumlah itu, hanya sisin hati kalau bahasa awalnya. Sisin hati itu yang dikeluarkan oleh pusat itu karena kita tak tahu berapa minyak yang keluar dari Pinang Awat,
dari rantau wais. Jadi apalagi nanti kalau buka rantau wais batang stem itu rantau wais itu. Sekarang ini sebelum buka batang stem itu sudah ada 1.200 sumur minyak yang berada di Rohit ini. Kalau nanti buka batang stem itu, otomatis APBD kita makin meningkat, itu akan mengalahkan DSL Duri. Jadi bos siaplah jadi bupati untuk 2023 ini. Kemungkinan APBD kita 5 triliun. Nah itu dia. Kalau buka nanti batang stem yang berada di rantau wais itu, sumber menambah penghasilan kita nanti itu mungkin kita mendapat 2 juta barel satu hari. Artinya nanti mengalahkan DSM Duri sana. Sekarang kita hanya dapat minyak kita 600.000 barel per hari. Jadi kalau buka batang stem itu nanti akan mencapai lebih kurang hampir 2 juta barel per hari. Jadi kemungkinan besar nanti itu dikelola oleh Pertamina dan bagi hasilnya tidak sama lagi macam Chevron kemarin. Chevron kemarin kita bagi hasilnya dikasih dari pusat. Sekarang dibuka oleh Pertamina itu ada saham daerah 10%. Dan kita tanamkan saham lebih besar dari itu sebenarnya. Kita meminta saham nanti kalau bisa 25%. Kalaulah saham kita 25% nanti di Pertamina itu otomatis kita tak perlu yang mencari duit itu adalah tinggal menghabisi duit ini aduh. Itu kita tuh. Yang macam sekarang ini orang ini juga pandai menghabis duit tapi duit tak ada yang mau dihabiskan. Jadi ini. Jadi harapan kita tentunya di 2023 nanti 2021 penggantian antara transaksi dari Chevron ke Pertamina nanti di 2021, 22, 23 berarti kita sudah menerima bagi hasil dari Pertamina, bukan lagi cara bagi hasil yang kita kelola selama ini dari PT Chevron. Itulah nanti, itu ya. Itulah nanti saya yakin uang kita nanti akan bertambah, sumber pendapatan kita yang jelas dari migas ini yang harus kita kelola. Kalau dari pertanian Pak Joni, udah lipat gitu lah. Dari mana karena diambil duit sumber pendapatan untuk menutup APBD kita ini? Mungkin ke hasil pertanian. Saya takut cuma orang tak jual beras. Jadi kalau petani ini lebih baik itu petani sawit sebenarnya daripada petani padi. Tapi padi ini kalau kita tak ada padi kita tak makan. Nah itu tak ada jual. Itu yang payah. Nah, jadi ini makanya petani juga kita berdayakan di daerah-daerah macam Rimau Melintang atau pulau itu nanti ya kita kasih alat-alat yang bagus sedikit yang moderate ni lah biar cepat. Kalau bisa padi itu 2 minggu udah buah selesai ni lah, tak usah lama-lama sampai 3 bulan ni lah. Jadi itu, jadi banyak hal yang harus kita perbaiki untuk Kabupaten Rokan Hilir ini, karena yang jelas sumber pendapatan kita harus kita cari dulu, dan nanti APBD kita sudah mencukupi umpamanya melebihi 5 triliun, berarti barulah kita dianggap mapan atau mandiri. Saya ingin Rokan Hilir ini mandiri dan berwibawa. Itu dia. Artinya kalau duit kita banyak, itu sedikit tidak tentang duit ku meletek badan gua. Jadi itu. Jadi kalau banyak duit kita, artinya nanti kita bisa mempelajari seluruh OPD dan termasuk masyarakat kita. Tentunya dengan itu baru sudah duit kita sudah cukup, baru nanti manajemen pemerintah ini kita perbaiki. Bagaimana nantinya supaya sistem di pemerintahan ini juga harus kita rubah supaya bisa mengelola uang yang ada ini. Kalau uang ini ada, tak profesional yang mengelola juga akan bakal habis dan uang itu tak tentu arah perginya. Jadi itu harapan kami. Mungkin kalau kami nanti terpilih sebagai bupati, tentang tamu pilih sebagai bupati dia lah. Calon tetap aja belum, ini bakal calon baru ini. Ini tak dapat partai tanda. Mungkin ketua Hanura lah nanti dicuculi sedikit, ya lah. Ya lah. Kalau bisa sama Hanura. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.